Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Indralaya. Saya Luciana Dwi Septiani dengan nomor 06 10 11 81 9240 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Sartika Wulandari dengan NIM 061081924008 Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai metode kuantitatif, metode kualitatif, sampel dan populasi, beserta contoh. Pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran yang merupakan pusat pengukuran. Hal ini dikarenakan hasil dari pengukuran bisa membantu dalam melihat hubungan fundamental antara pengamatan empiris dan hasil data yang diambil secara kuantitatif. Tujuan lain yakni membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif secara umum dapat diartikan bermacam-macam perspektif. Meskipun berbeda pendapat, secara garis besar sama. Berikut pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kunjaraningrat. Penelitian kualitatif menurut Kunjaraningrat 1993-89 mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki 3 format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi, dan format grounded research. Penelitian kualitatif salah satu penelitian yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak berpola. Karena berpola, kamu bisa menggunakan desain ini untuk membantu dalam penelitian. Selanjutnya, yaitu menurut Creswell. Lebih sederhana, Creswell mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial, di mana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Metode penelitian kualitatif hadir karena memiliki tujuan. Selain bertujuan memudahkan peneliti-meneliti, ternyata juga bertujuan untuk memahami fenomena yang diangkat peneliti. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam menjalankan sebuah penelitian selalu ada saja kendala dan masalah yang dihadapi oleh peneliti. Maka dari itu, metode penelitian kualitatif hadir untuk meminimalisir terjadi hal-hal tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Ada 4, yang pertama hipotesis, objek penelitian, instrumen penelitian, dan metode penelitian. Hipotesis adalah dugaan sementara. Objek penelitian ini diambil dari latar ilmiah, maksudnya tidak dimanipulatif atau tidak diada-adakan. Kemudian instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian, peneliti sebagai instrumen utama dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian kualitatif lebih fokus pada penulisan kata-kata deskriptif daripada penggunaan angka. Jadi, kualitatif kebalikan dari kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif fokus pada angka, maka pada penelitian kualitatif lebih fokus pada penggalian persepsi atau pengalaman dari partisipan itu sendiri, sehingga sifatnya subjektif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada fenomenologi, adalah jenis penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Filsafat yang dimaksud adalah upaya peneliti menggali informasi dengan cara mencari arti, makna secara esensinya. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mencari pengalaman yang ada dalam kehidupan objek penelitian. Penelitian fenomenologi ini memang menuntut peneliti untuk menggali kebermaknaan hidup atau kebermaknaan dari tema yang diangkat si peneliti, berdasarkan pengalaman atau hal yang terjadi di lapangan.
Tentu saja metode pengambilan data yang digunakan tidak seperti halnya metode penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kualitatif fenomenologi dapat menggali data dan informasi menggunakan metode observasi atau bisa juga menggunakan metode wawancara secara mendalam. Kemudian ada studi kasus. Jadi metode studi kasus salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Bentuk dari studi kasus ini pun sebenarnya lebih pas digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Kelebihan jenis penelitian ini bisa digunakan untuk mengkaji objek dalam bentuk kelompok, asalkan dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama. Teknik pengambilan data pada studi kasus dapat menggunakan teknik observasi, studi dokumenter, dan bisa juga menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya yaitu metode teori dasar. Jadi metode teori dasar lebih akrab disebut dengan grounded theory. Teori ini lebih sering digunakan untuk kasus penelitian yang ingin menguatkan dasar teori yang sudah ada. Adapun tahapan yang harus Anda persiapkan, Anda harus bisa memilah mana fenomena yang dapat dikaitkan dengan fenomena inti dan mana yang tidak inti. Teknik pengumpulan data pada grounded theory dapat menggunakan studi lapangan, membandingkan, observasi, dan bisa juga dengan melihat situasi yang telah didasarkan pada penilaian. Selanjutnya yaitu etnografi. Sesuai dengan namanya, metode penelitian kualitatif jenis etnografi diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, perilaku, atau komunikasi sebuah masyarakat. Jadi, apabila Anda akan meneliti kebudayaan, bahasa, atau sosial, bisa menggunakan jenis penelitian ini. Jenis penelitian etnografi ini sendiri memiliki dua konsep dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian. Pertama, aspek antropologi atau budaya. Tentu saja ini lebih tepat untuk mengkaji yang masih ada kaitannya dengan budaya. Kedua, ada konsep bahasa atau linguistik yang mengkhususkan diri untuk mengkaji tentang bahasa dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada metode histori. Sesuai dengan namanya, jenis metode histori salah satu metode penelitian yang memfokuskan pada peristiwa masa lalu. Bisa juga diterapkan untuk meneliti sebuah rekonstruksi masa lalu. Mungkin ada yang bertanya, sumbernya siapa? Jadi Anda bisa menggunakan sumber dari catatan sejarah yang sudah ada atau melakukan wawancara dengan orang yang dulu terlibat dan sampai saat ini masih hidup. Secara umum, metode histori ini lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah. Atau bisa juga dengan cara lain, misalnya lewat artefak dan laporan verbal jika masih ada, saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter, dan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Teknik pengumpulan data. Ada beberapa cara yang perlu dilakukan dalam mengumpulkan data. Yang pertama, yaitu teknik observasi. Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Kedua, teknik kuesioner. Artinya, teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Ketiga, teknik interview atau wawancara. Teknik ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen, yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis data. Data berdasarkan tipe penelitian dibedakan menjadi dua. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan bisa dihitung langsung sebagai variabel angka atau suatu bilangan.
Variabel ini menjadi atribut atau karakteristik untuk mengukur dan mendeskripsikan suatu kasus atau objek pada penelitian tersebut. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi atau deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kualitas sebuah fenomena yang tidak bisa diukur secara numerik. Jenis data berdasarkan sumbernya. 1. Data primer. Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan di dalam penelitian. Biasanya, data primer ini bisa dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau narasumber, dan lain sebagainya, kecuali pada riset kuantitatif. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data dalam teknik pengumpulan data yang menjadi data pelengkap. Artinya, data tersebut diperoleh tidak melalui tangan pertama responden atau narasumber, melainkan dari tangan kedua, tangan ketiga, dan seterusnya. Sama halnya dengan data primer, perkecualian ini berlaku pada riset kuantitatif. Analisis data kuantitatif. Kata statistik digunakan untuk menyatakan suatu data yang dipresentasikan ke dalam tabel atau diagram untuk menggambarkan keadaan data tersebut. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris. Ada dua cabang utama statistik, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan serangkaian informasi yang telah dikumpulkan, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk membuat prediksi atau perbandingan tentang kelompok yang lebih besar atau populasi menggunakan informasi yang telah dikumpulkan tentang sebagian kecil dari populasi itu atau yang kita sebut sampel. Statistik deskriptif. Metode statistika deskriptif. Mean atau rata-rata adalah perbandingan jumlah seluruh data dan banyaknya data. Median adalah nilai tengah dari data yang ada. Modus adalah nilai yang frekuensi kemunculannya paling banyak. Kuartil adalah nilai membagi data menjadi 4 bagian secara sama rata. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian secara sama rata. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian secara sama rata. Jangkauan adalah nilai dari selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Simpangan adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh data yang lain menyimpang dari rata-rata. Terdapat berbagai jenis simpangan, yaitu simpangan baku, simpangan rata-rata, dan simpangan kuartil. Ragam adalah nilai perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasi dengan nilai rata-ratanya dalam bentuk persen. Varians adalah nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Statistik inferensial. Metode statistik inferensial. Yang pertama, analisis regresi linier digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel dari kumpulan data, di mana salah satu variabelnya merupakan variabel dependen dan yang lainnya adalah variabel independen yang dapat digunakan lebih dari satu. Yang kedua, analisis varians digunakan untuk menguji dan menganalisis perbedaan antara dua atau lebih mean dari kumpulan data. Yang ketiga, uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dan memahami jika satu sama lain berbeda. Yang keempat, analisis korelasi digunakan untuk memahami sejauh mana dua variabel saling bergantung. Kita dapat melihat apakah variabel memiliki korelasi yang kuat atau lemah. Korelasi bisa negatif atau positif tergantung pada variabelnya. Berikut merupakan contoh penerapan analisis kuantitatif.